Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Febrianti Khairul. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dampak teknologi pada pendidikan. Nah, agendanya atau topik-topik yang akan dibahas yaitu tentang dampak teknologi terhadap pendidikan, kemudian menyiapkan ruang pembelajaran virtual, peran teknologi interaktif dalam pendidikan, manfaat teknologi interaktif, pembelajaran jarak jauh dan kelaziman bar, serta tren baru yang perlu dipantau. Jadi, selanjutnya yang pertama saya akan membahas tentang dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar, di mana teknologi ini adalah alat ampuh yang telah mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Nah, teknologi telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja sama. Jadi dengan adanya teknologi ini, semua kegiatan bisa dilakukan dengan sangat efektif dan efisien. Meskipun ada beberapa kekurangan dari teknologi ini. Kemudian adapun perbedaan antara proses belajar mengajar tradisional dengan proses belajar mengajar menggunakan teknologi ini diantaranya yang pertama, untuk proses belajar mengajar tradisional, bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis. Sedangkan untuk pembelajaran menggunakan teknologi ini, akses yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikannya. Kemudian proses pembelajaran tradisional ini akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan. Jadi di sini kalau tradisional dia hanya menggunakan media-media seperti buku atau majalah, koran, dan itu tidak bisa didapatkan oleh atau tidak bisa diakses oleh semua orang. Sedangkan untuk proses belajar dan mengajar secara teknologi ini lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi. Jadi di zaman yang sekarang yang serba teknologi ini sudah banyak kita bisa mendapatkan berbagai macam akses informasi oleh siapa saja, di kalangan siapa saja, dan kapanpun kita mau. Kemudian proses belajar mengajar di tradisional ini umumnya berlangsung di ruang kelas atau secara tatap muka. Sedangkan proses belajar mengajar menggunakan teknologi ini memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Jadi maksudnya di sini untuk proses belajar mengajar teknologi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara individual dimanapun mereka berada. Jadi seperti contohnya yang sedang saya lakukan yaitu saya bisa menjelaskan materi melalui video online ini, dan setiap orang bisa mengakses video ini atau menonton video ini dimanapun dan kapanpun mereka mau. Jadi itulah sebuah perbedaan antara proses belajar mengajar tradisional dan proses belajar mengajar menggunakan teknologi. Adapun contoh yang bisa kita lihat di video berikut ini, bagaimana contoh penggunaan teknologi di era sekarang ini, yaitu penggunaan alat teknologi yang bernama VTube. Jadi VTube ini bisa memungkinkan siapapun bisa melihat objek yang dia lihat di dalam barang atau benda tersebut seperti nyata. Jadi seperti pada video ini kita bisa lihat bahwa dua orang tengah menggunakan VTube di mana dia bisa menonton namun bisa merasakan kejadian yang dia tonton atau yang dia lihat di dalam alat teknologi ini. Nah, itu adapun manfaat bagi para guru, bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya, yaitu memungkinkan guru untuk lebih fleksibel, membantu guru lebih terhubung dengan siswa, dan membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Jadi sebenarnya banyak manfaat, tapi itu poin-poin besar yang bisa saya jelaskan.
Jadi itulah tadi sedikit pemaparan tentang dampak teknologi bagi pembelajaran. Nah, kita bisa melihat bahwa sekarang semua serba teknologi. Jadi kita bisa dimanapun dan kapanpun dan siapa saja bisa menuntut ilmu lewat teknologi ini. Jadi tidak ada batasan usia sebenarnya dan juga batasan waktu atau tempat, tinggal kita sendiri yang bisa mengaturnya. Baik, itu tadi penjelasan atau pemaparan presentasi saya tentang dampak teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.